Kembali lagi bersama kami di channel Trader Retail, channel yang membahas terkait saham-saham di Bursa Efek serta menganalisanya secara objektif. Kali ini kita akan membahas saham aneka tambang Antam ya dengan kode ANTM yang cukup banyak diperbincangkan beberapa hari terakhir atau mungkin juga bisa bahkan beberapa minggu terakhir gitu ya. Tapi kali ini saya tidak akan membahas secara dalam ya, dalam arti saya tidak akan melakukan analisa teknikal karena analisa secara teknikal sudah saya bahas dengan detail di video sebelumnya. Buat yang belum nonton langsung dicari video terkait analisa teknikal dari saham Antam ya. Jadi di situ sudah kita sampaikan bahwasanya Antam berpotensi menuju ke 2.500, kalau breakout bisa ke 3.000 ya. Tapi di sini yang mau saya bahas adalah sisi lain dari euforia yang saat ini terjadi di saham Antam ya. Gitu. Mungkin sebelum kita mulai pembahasan kali ini, buat kalian teman-teman channel Trader Retail yang belum subscribe channel ini, langsung klik tombol subscribe ya di kanan bawah supaya kalian tetap bisa mengikuti update-update terbaru dari video channel Trader Retail gitu ya. Tekan juga nanti tombol like, comment, serta share video kami jika teman-teman merasa video ini bermanfaat untuk orang lain. Baik, tanpa kita berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan kali ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, sebenarnya Antam itu sudah naik cukup tajam sejak recovery IHSG mulai dari bulan awal April ya, akhir Maret hingga awal April, hingga sekarang naik cukup tajam di awal 2021 ini ya. Kalau ditanya kenapa bisa naik setajam ini, setinggi ini, mungkin sebagian besar dari kita akan menjawab karena ya saat ini teknologi masa depan yang berhubungan dengan Antam gitu ya. Teknologi masa depan apa? Ya mobil listrik gitu ya. Apalagi kabarnya bulan Januari ini nanti pemilik dari Tesla, Elon Musk, akan datang ke Indonesia untuk menjajaki potensi pembangunan pabrik baterai listrik di Indonesia dan sebagainya gitu ya. Oke, jadi di sini teman-teman yang mau saya cermati adalah apakah ini memang prospek bisnis yang nyata untuk Antam atau hanya sekedar euforia pasar saja ya, atau hanya sekedar sentimen positif biasa yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Antam gitu ya. Nah, kalau kita mau mencermati lebih dalam lagi ya, sebenarnya kalau saya menurut pendapat saya pribadi, teknologi mobil listrik ataupun baterai listrik tidak ada kaitannya secara langsung dengan Antam gitu ya. Jadi tidak berpengaruh langsung. Misalnya kalau Indonesia memproduksi baterai listrik, nanti Antam profitnya langsung naik sekian ratus persen. Tidak, menurut saya tidak seperti itu ya. Kenapa? Karena sebenarnya Antam ini hanya berhubungan secara hubungan antara Antam dengan baterai listrik ini, baterai mobil listrik itu hubungan yang tidak langsung. Kenapa? Karena kalau misalnya saya cermati di sini, ini saya kutip dari Kompas ya, di mana dibangun 4 holding, subholding untuk baterai, IBH Indonesian Battery Holding. Jadi ada 4 BUMN yang terlibat di situ ya. Di sini disebutkan bahwa sebentar, ini dia ya. Di sini disebutkan bahwa ini dia ya. Jadi Pertamina akan masuk ke bisnis membangun pabrik baterai electric vehicle dalam kerjasama strategis. Nantinya Inalum bakal fokus ke sektor hulu sebagai pemasok bahan baku. Nah, itu kuncinya. Jadi hubungan Antam nantinya terhadap baterai listrik itu tidak langsung. Jadi Antam itu hanya sebatas memasok bahan baku gitu ya. Nah, bahan bakunya apa? Nikel gitu. Ya, tapi nanti
yang memproduksi baterainya di sektor hilir itu nanti ya PLN gitu ya, yang ngecas baterainya gitu ya. Nah, bagaimana dengan potensi Antam sendiri terhadap eh, pasar nikel ya secara nasional? Kalau kita lihat di sini, ini saya kutip dari CNBC ya. Sebenarnya Antam itu bukan produsen nikel terbesar di Indonesia. Ini yang teman-teman harus ketahui gitu ya. Jadi kalau kita lihat market share ya, mana ini? Oke, saya ambil yang di bawah saja. Ya, 2014 market share dari industri nikel Indonesia itu dikuasai oleh Vale sebesar 77%. Lalu ada Antam di situ sebanyak 19%. Ya, ini 2014, lalu yang lainnya 3% gitu. Tetapi sejak tahun 2018 ya, industri nikel itu untuk produksi secara nasional market share-nya dipegang oleh IMIP. IMIP itu adalah Indonesia Morowali Industrial Park ya, adanya di Morowali, Maluku Utara gitu ya. Nah, sejak 2018 IMIP ini menguasai 50% dari pasar nikel Indonesia ya, pasar produsen nikel gitu. Lalu Vale yang sebelumnya 77% itu menyusut menjadi hanya sebesar 22% gitu ya. Diikuti dengan Virtue Dragon 11%, Harita 6%, lalu terakhir Antam 5% gitu ya, baru yang lainnya 6%. Kecil-kecil dibagi-bagi ya. Justru di sini teman-teman, yang harus teman-teman ketahui bahwasannya sejak 2018 market share dari Antam terhadap produksi nikel nasional itu hanya 5% ya. Itu jadi misal nih contoh, pabrik baterai jadi dibangun, terus kebutuhan suplai bahan baku nikel 1 juta ton, contoh nih, contoh 1 juta ton. Nah, Antam sendiri dari 1 juta ton itu hanya mampu kalau kita lihat di sini hanya mampu memasok 5%-nya. Jadi 5% dari 1 juta itu berapa? Sekitar 50.000 ton ya. Pasar produsen terbesarnya itu IMIP gitu, bukan Antam. Jadi itu tadi saya katakan sebenarnya euforia mobil listrik dan baterai listrik yang saat ini sangat kencang di berita nasional lah ya, khususnya di pelaku pasar modal, itu menurut saya agak sedikit dilebih-lebihkan gitu ya, karena market share Antam sendiri untuk nikel itu cuma 5% dari produksi nikel nasional. Nah, gitu ya teman-teman. Hal apa yang mempengaruhi profit Antam itu naik atau turun itu tergantung sebenarnya dari harga nikelnya sendiri gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, harga nikel itu saya kutip dari Bloomberg ya, saya kutip dari Bloomberg Global Index untuk komoditi nikel. Memang nikel pun sejak sejak Maret 2020 hingga sekarang itu cenderung naik ya, harganya menanjak dari kisaran 109 ke 166, jadi sudah sekitar 60% lebih peningkatan harga nikel dunia. Nah, jadi kalau misalnya nih saham-saham yang memproduksi nikel deh, contoh apa, Antam, lalu Inco ya, lalu Tins, walaupun sebenarnya Tins itu artinya dia kena sentimen positif aja makanya ikutan naik ya. Tapi yang benar-benar memproduksi nikel kan ada Antam, ada Inco. Nah, mereka naik sebenarnya bukan karena bukan karena teknologi baterai listrik, tapi ya karena harga dari barang yang mereka jual itu ya lagi naik. Cuman ya memang yang dibesar-besarkan adalah teknologi mobil listrik itu sendiri. Nah, gitu. Itu ya teman-teman ya. Oke. Jadi yang mau saya sampaikan di sini pengaruh harga nikel, kalau harga nikelnya naik otomatis profit perusahaan tambang nikel pasti naik gitu ya. Jadi bukan karena baterai listriknya gitu ya teman-teman. Nah, oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah memang
saham Antam ini cuman euforia semata karena kalau kita lihat di sini kan naiknya udah jauh banget kan. Apakah memang karena semata-mata cuma karena euforia baterai listrik? Tidak juga ya. Jadi kita pun tidak langsung memvonis seperti itu ya. Nah, kalau kita mau telaah lebih dalam lagi sebenarnya teman-teman, harga Antam itu bisa naik tinggi sebenarnya karena produksi emasnya. Jadi kalau teman-teman baca ya di sini, teman-teman lihat Antam itu sendiri saya kutip dari Kontan ya. Antam sendiri itu sebenarnya kenapa dia bisa naik karena dipengaruhi terutama oleh harga emas dunia yang naik gitu ya. Oke. Jadi kalau pertama sebelum kita lihat harga emas dunia, kita lihat dulu ya. Mana tadi? Oke, di sini. Ya, jadi komoditas emas itu masih menjadi penyumbang terbesar penjualan Antam ya sepanjang 2020 bahkan tidak hanya semester 1 yakni sebesar 6,41 triliun ya atau setara dengan 60% dari total penjualan perusahaan plat merah tersebut. Di sini jelas ya, benar-benar jelas, benar-benar clear. Kalau misalnya hal utama yang mempengaruhi profit dari Antam itu naik atau rendah, tinggi atau rendah, itu bukan nikel tapi dari emas ya. Karena di sini porsi dari penjualan emas ya yang dilakukan oleh Antam terhadap keseluruhan penjualan dari Antam itu besarnya 69%. Jadi sangat mendominasi. Nah, nikel di mana? Ya nikel di sisanya 31%. Enggak, karena kan bagi-bagi ya. Ada nikel. Jadi Antam itu produksi produksi bahan tambangnya banyak. Ada nikel, boksit, kobalt ya, ada seng, ada aluminium, ada lagi macam-macam yang lain, perak ya gitu. Jadi 31% ini dibagi lagi ke berbagai macam logam yang lain. Tetapi penjualan yang paling utama itu dari emas sebanyak 69%. Nah, emas sendiri kalau kita lihat harganya ya, ini saya kutip lagi dari Gold Futures ya, sudah naik cukup tajam juga semenjak dari Mei 2019 harga emas terus menanjak dari sekitar 1.300-an ya, 1.300-an dolar per troy ounce ya kalau nggak salah, nanti teman-teman bantu cek, tapi kalau saya nggak salah satuan penjualan emas itu per ounce ya, once ya, per troy ounce ya. Nah, hal inilah yang menjadi pendongkrak utama dari kenaikan saham Antam ya. Jadi kalau misalnya kita mau lihat secara objektif teman-teman, sebenarnya peningkatan harga Antam yang sangat signifikan itu kalau menurut saya faktor utamanya karena kenaikan harga emas yang cukup jauh ya, cukup signifikan. Dan harga emas itu sendiri menyumbang 69% dari total revenue dari Antam. Bukan karena nikel. Nikel kecil ya, nikel paling, sementara market share nikel sendiri Antam cuma dapat 5% ya dari keseluruhan produksi nikel nasional ya. Itu pun hanya menyuplai bahan baku, yang produksi baterai listrik, nanti mobil listrik itu yang lain, bukan Antam gitu. Nah, yang mau saya sampaikan sebenarnya di sini apa? Poin yang ingin saya sampaikan ya. Jadi teman-teman, poin yang ingin saya sampaikan di sini sebenarnya adalah supaya kita tidak terlalu larut di dalam euforia pasar ya. Jadi mungkin kita bisa belajar dari pengalaman kemarin Pegas ya, terjadi panic selling ya, katanya kena denda 3 triliun lah, apalah segala macam. Nah, sementara ketika panic selling itu justru terjadi akumulasi sama bandar ya, asing pun akumulasi ya. Yang belum nonton video terkait analisa Pegas, tonton dulu video Pegas supaya tahu lebih jauh ya. Di situ saya jelaskan secara rinci gitu ya. Hari ini sahamnya rebound ke atas ya untuk Pegas. Ya balik lagi deh ke Antam
ya. Jadi maksud saya teman-teman jangan terlarut dalam euforia. Wah, mobil listrik, Tesla datang, Elon Musk datang, HK Antam. Bukan seperti itu ya. Takutnya nanti kalau misalnya harga emas turun dibanting ke bawah, ya Antam pun ikutan turun karena dari segi profit pun pasti nanti pun akan berkurang gitu ya. Nah, terus gimana dong? Apa kita harus keluar nih dari Antam? Tidak juga seperti itu, teman-teman ya. Jadi kalau saya boleh memberikan saran ya, saran kepada teman-teman, tetap perhatikan Antam secara teknikalnya. Jadi jangan larut di dalam euforia. Ya, jangan larut di dalam sentimen positif yang sangat kencang beberapa minggu terakhir ya. Tetap perhatikan teknikal, jangan nafsu ya, jangan greedy. Ingat, musuh trader, investor itu cuma dua, fear dan greed ya, takut sama rakus ya. Nggak udah profit 10%, nggak puas, pengen 20%, nggak puas, pengen 30%, terus ujung-ujungnya nanti malah dibanting ke bawah, ujung-ujungnya dari profit malah jadi minus ya. Pertama, jangan rakus deh, itu dulu ya. Nah, yang kedua, kalau memang saat ini Antam sedang dalam fase uptrend yang kuat, manfaatkanlah momentum itu dengan baik gitu ya. Jadi saya bukan bilang wah Antam akan dibanting ke bawah, saya nggak bilang Antam akan turun. Yang mau saya sampaikan, hati-hati kalau sudah di dalam, manfaatkan setiap sentimen yang ada. Jadi kalau sekarang sentimen baterai listrik lagi kenceng, ya udah ikuti terus sampai nanti sejauh mana Antam bisa naik gitu ya. Perhatikan area 2500 ya, kalau bisa breakout bagus ya. Kalau dia nanti mantul ya teman-teman silakan atur trading plan-nya sendiri ya. Untuk trading plan Antam sudah kita berikan di analisa teknikal Antam di video sebelumnya gitu ya. Intinya teman-teman tetap berhati-hati, jangan sampai nanti teman-teman tergocek sama media gitu. Oke, demikian tadi teman-teman pembahasan terkait sentimen atau euforia yang saat ini sedang kencang sekali di sekitar saham Antam ya. Mudah-mudahan teman-teman tetap profit dan terhindar dari kerugian ya. Jangan sampai cut loss, kalau bisa cuan kotos-kotos. Nah, gitu ya. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa tekan tombol subscribe yang ada di kanan bawah supaya teman-teman bisa tetap mendapatkan update video dari kami ya. Tekan juga tombol like, komen, serta share video kami supaya channel ini boleh semakin berkembang dan semakin banyak orang yang boleh menikmati video analisa dari kami. Terima kasih.